Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nabila, NPM 18310111. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kranium. Yang pertama bisa kita lihat itu ada regio frontalis. Jadi regio frontalis itu pada bagian dahi kita. Ada regio orbitalis. Jadi regio orbitalis itu pada bagian mata kita. Ada regio infraorbitalis itu pada bagian bawah mata kita. Ada regio zygomatica itu tulang pipi yang paling menonjol ya. Nah, terus tuh ada regio oralis, ada regio basialis, ada regio temporalis, ada regio nasalis pada hidung kita, ada regio mentalis itu pada bagian dagu kita. Selanjutnya ini dilihat dari posisi lateral bisa kita lihat ada regio parietalis, ada regio temporalis, ada regio occipitalis. Nah, di sini selanjutnya kita membahas tentang kranium. Nah, jadi kranium itu tengkorak. Nah, jadi itu ada os frontalis. Os frontalis dibagi lagi menjadi beberapa bagian, ada pons, ada glabella, itu ada os nasal. Jadi selanjutnya itu ada maxilla, ada juga orbita pada bagian mata. Nah, di sini bisa lebih jelas lagi. Di sini kita bisa lihat itu ada sutura coronalis. Jadi sutura coronalis itu dia memisahkan os temporal dengan os parietal. Nah, kalau yang memisahkan os parietal dengan os occipital itu namanya sutura lamboidea. Nah, kalau ini kita bisa lihat ada sutura coronalis, ada sutura sagittalis, ada sutura lamboidea. Jadi yang menyatukan sutura coronalis dan sutura sagittalis itu namanya disebut brekma. Nah, yang menyatukan sutura sagittalis dengan sutura lamboidea itu namanya lambda. Nah, di sini ada vertex. Apa sih vertex? Jadi dia itu tulang yang paling menonjol pada bagian kepala kita. Nah, kalau kita raba itu bakal terasa. Nah, selanjutnya itu ada di sini sama saja sih sebenarnya, tapi yang membedakannya inion. Jadi inion itu tulang pada bagian kepala belakang. Jadi tulangnya tuh yang paling menonjol pada bagian tulang kepala belakang. Nah, di sini itu sama saja seperti yang tadi, tapi yang membedakan itu yang berwarna kuning itu namanya os etoemoidale. Selanjutnya yang berwarna oranye itu namanya pumer. Nah, selanjutnya kita bagian. Nah, di sini di bagian tulang tengkorak itu ada crista frontalis. Jadi dia itu bagian tertekan. Nah, crista frontalis ini tempat melekatnya pars cerebri. Apa itu pars cerebri? Jadi dia itu jaringan terkuat fibrosa. Nah, selanjutnya itu ada popel granularis, ada juga sutura coronalis, ada sutura lamboidea. Nah, di sini juga ada lapisan yang melapisi tulang tengkorak. Itu ada lamina interna, ada lamina eksterna, ada diploid. Nah, di sini bisa kita lihat itu ada dasar tengkorak. Jadi dia itu ada beberapa foramen. Bisa kita lihat di sini. Ini ada foramen rotundum itu yang ini. Terus selanjutnya foramen lacerum. Jadi ada foramen oval, ada foramen spinosum, ada foramen mastoideum. Di sini ada foramen magnum, ada juga foramen jugulare. Ini ada juga fossa hypophysialis itu ini ya. Dan crista galli itu yang berwarna kuning ini. Dan juga ada lamina et pomina fibrosa itu yang ini. Nah, selanjutnya itu kita ke bagian sama yang kayak tadi, tapi di sini ada lamina fibrosa itu bagian ini. Ada cranalis opticus, ada fissura orbitalis superior, ada dorsum salae, ada foramen rotundum ini bagian ini, ada foramen opal,
ada foramen spinosum. Di sini juga bisa kita lihat ada sulcus sinus transversal ini. Ada fossa cerebralis itu yang ini. Ada foramen magnum bagian yang putih ini ya. Nah, selanjutnya itu kita ke bagian selanjutnya. Di sini bisa kita lihat itu sama saja ada spina nasalis posterior itu bagian ini. Ada foramen lacerum, ada condylus occipitalis, ada canalis condylaris, ada linea rosalis superior. Ada juga di bagian ini ada foramen magnum, ada canalis nervi hippo, ada processus massoideus, ada foramen cytomastoideum ini, ada canalis keraticus, ada foramen opal, ada arsus zygomaticus, ada fissura orbitalis inferior, ada foramen palatinum maius, ada os platinum lamina horizontalis ini, ada maxilla processus palatinus, ada fossa incipa foramen incipum ini. Selanjutnya ini sama saja. Nah, di sini juga ada foramen palatinum maius tadi, ada promina palatina minor, ada fissura orbitalis inferior, ada porus acousticus externus ini, ada foramen jugulare, terus ada arcus zygomaticus, ada fossa infratemporalis, ada conae, ada fossa mandibularis, ada tuberculum articulare. Nah, selanjutnya ini kan banyak foramen-foramen dan foramen itu banyak yang melewati. Bisa kita baca di sini yang melewatinya. Di tabel ini itu ada foramen incipum, foramen platinum maius, ada foramen palatina minor, ada fissura orbitalis, ada foramen rotundum, ada foramen opale, ada foramen spinosum, ada fissura sphenopetrosa foramen lacerum, ada foramen stylomastoideum, ada foramen jugulare, ada canalis nervi hypoglossi, ada canaliculus mastoideus, ada canalis condylaris, ada foramen magnum. Bisa kita lihat di tabel ini nervus yang melewatinya. Contohnya misalkan kayak foramen incipum nih, yang melewatinya nervus nasopalatinus atau nervus maxillaris. Nah, kalau yang foramen palatinum maius itu ada nervus palatinus mayor dan arteri palatina mayor. Bisa kita lihat gitu baca tabelnya. Nah, selanjutnya ini sama saja. Ada lamina cribrosa, ada canalis opticus. Sini bisa kita lihat strukturnya ya. Nah, ada foramen opal, ada foramen spinosum, ada fissura sphenopetrosa, ada foramen lacerum, ada porus dan maetus asecticus internus, ada foramen jugulare, ada canalis condylaris, ada foramen magnum. Nah, selanjutnya itu ini tulang tengkorak pada anak bayi itu sama saja. Nah, ada os parietal, ada foramen supraorbital, ada os temporal, ada os zygomaticum, ada mandibula, ada maxilla, ada sutura frontalis, ada os nasal, ada maxilla.
Nah, di sini ini juga sama saja, cuma dilihat di sini beda. Ada ponticulus anterior, ada ponticulus posterior, ada ponticulus mastoideus, ada os temporal, ini bisa kita lihat strukturnya. Ada os temporal, ada mandibula pada bagian dagu, ada os zygomaticum pada yang tulang menonjol tadi. Terus ada penticulus sphenoidalis, ada os frontal. Nah, di sini sama saja bisa kita lihat juga. Ada penticulus posterior, ada sutura coronalis, ada sutura frontalis, ada penticulus anterior, ada sutura sagittalis, ada sutura lamboidea. Tadi juga udah dijelaskan ya yang menghubung. Nah, di sini kita lihat ada penticulus anterior itu jumlahnya bisa kita baca 1, itu penutupan bulan kehidupan sekitar 36. Nah, kalau penticulus posterior itu jumlahnya juga 1, yaitu sekitar 3 penutupannya. Ada penticulus sphenoidalis itu berpasangan sekitar 6 bulan kehidupannya. Ini penticulus mastoideus itu sekitar 18. Nah, di sini sama saja. Nah, di sini ada sedikit contoh klinisnya. Nah, ini bisa kita lihat ini terjadi akibat penutupan prematur sutura sagittalis. Nah, kalau yang A itu dilihat dari superior ya, dari atas. Kalau yang gambar B ini dilihat dari sisi kanan seperti ini ya. Nah, biasanya itu disebut distosis. Apa itu distosis? Itu penyimpangan dari pertumbuhan normal tulang penutupan prematur satu atau lebih sutura menyebabkan craniostosis. Nah, ada juga itu tengkorak menjadi lebih panjang dan sempit, itu disebut scapulocephaly. Nah, ada juga itu penutupan prematur sutura coronalis menyebabkan acrocephaly atau juga dinamai turicephaly. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf jika masih banyak yang kurang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.